Di bawah atap yang menyatukan, dua jiwa terikat cinta yang tak seharusnya. Hubungan mereka terjalin di zona merah, tersembunyi di balik senyum hormat di meja makan keluarga. Sejak ayah dan ibu menyatukan takdir mereka dalam ikatan pernikahan yang hangat hampir setahun yang lalu, rumah ini telah berubah menjadi miniatur surga. Segalanya terasa sempurna, seolah kami telah ditakdirkan untuk menjadi keluarga. Namaku Indri, dan aku baru saja menapaki dunia kerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan teknologi yang dinamis. Sementara itu, kakak tiriku Rizal tidak hanya berhasil merintis usahanya dari nol, tetapi juga melihat karirnya melonjak dengan kecepatan yang luar biasa, membuatnya menjadi sosok yang sukses dan disegani di usianya yang masih muda. Perbedaan usia kami yang hanya terpaut 1 tahun membuat kami cepat akrab, bukan hanya sebagai saudara, tetapi juga sebagai teman berbagi ambisi. Ya, kami adalah proyek keluarga bahagia yang berhasil, di mana tidak ada kecanggungan, hanya janji akan masa depan yang cerah. Beberapa bulan pertama adalah dongeng yang indah. Kami berbagi kisah tentang tekanan pekerjaan di meja makan, saling menyemangati saat tantangan datang, dan berlibur bersama tanpa sekat. Namun ada saat-saat tertentu, ketika kami bertatapan melintasi meja, atau saat Rizal membantuku membetulkan laptop di ruang keluarga, di mana matanya menahan pandangan sedikit terlalu lama. Intensitas sorot matanya, yang sebelumnya kuanggap sebagai kehangatan seorang kakak, perlahan mulai terasa seperti api yang membakar. Itu adalah pergeseran yang sangat halus, hampir tak terlihat oleh orang lain, tetapi terasa gempa di dalam diriku. Perasaan baru ini merangkak masuk, membuatku mulai meragukan definisi ikatan keluarga yang selama ini kami pegang. Perhatian Rizal padaku sungguh di luar dugaan wajar seorang saudara tiri. Kehati-hatiannya yang berlebihan itu alih-alih membuatku waspada, justru menciptakan zona nyaman yang sangat adiktif. Aku tahu kenyamanan ini mungkin berbahaya, serupa selimut yang terbuat dari duri yang terlalu halus untuk ditolak. Di bawah permukaan kesadaran, benih-benih perasaan asing, perasaan yang seharusnya tak boleh ada dalam ikatan ini, mulai tumbuh, berakar dalam-dalam di hati yang kini terasa terlalu penuh oleh kehadirannya. Peringatan pertama, bahwa perasaanku telah menyimpang datang dalam bentuk kecemburuan yang tajam. Rizal dengan karirnya yang bersinar, tentu saja menjadi magnet bagi banyak wanita, mulai dari rekan bisnis hingga kenalan lama. Setiap kali ia bercerita tentang wanita yang tertarik padanya, alih-alih merasakan kebahagiaan karena akan mendapatkan kakak ipar baru, dadaku justru terasa menciut dan dingin. Itu adalah rasa sakit yang egois dan tak beralasan. Rasa posesif yang kejam mulai menyelimuti logikaku, membuatku secara diam-diam berharap semua wanita itu menjauh. Aku mulai bertanya-tanya, apakah kebahagiaan Rizal benar-benar yang kukehendaki? Ataukah kebahagiaannya hanya bisa terwujud jika itu bersamaku? Yang membuat situasi semakin tidak terkendali adalah kenyataan bahwa Rizal seolah merespon emosiku tanpa perlu kata-kata. Ia mulai memasang jarak dan benteng pertahanan yang jelas dari setiap wanita yang mencoba mendekatinya. Kensan-kensan yang ia jalani berakhir cepat. Perhatiannya menjadi semakin eksklusif dan terfokus padaku seorang diri. Seolah aku adalah satu-satunya tujuan dari semua kasih sayangnya. Cara ia memandangku, cara ia mendengarkanku, cara ia memegangku saat kami berjalan beriringan, semua itu terasa seperti intensitas yang seharusnya ia curahkan pada seorang pasangan, bukan seorang adik tiri. Semakin ia menjauh dari dunia luar, semakin dalam ia terperosok ke dalam duniaku, mengonfirmasi bahwa api yang kurasakan di hatiku juga berkobar di hatinya. Kami terus berada dalam lingkaran tarik ulur yang mendebarkan, sampai puncaknya, pada suatu malam saat rumah diselimuti keheningan yang tebal, kami saling berhadapan di lorong menuju dapur. Matanya menangkap mataku, dan di sana, tanpa sepatah kata pun terucap, semua keraguan lenyap. Kami sama-sama menyadari, rasa yang selama ini terpendam, disangkal, dan dilawan,
ternyata berbalas dengan intensitas yang mematikan. Pengakuan itu terjadi dalam hening, hanya melalui tarikan napas yang tertahan, dan tangan Rizal yang tiba-tiba menggenggam pergelangan tanganku, terlalu erat, terlalu cepat, dan terlalu mendesak untuk sekadar kasih sayang saudara. Rasanya seperti sebuah ledakan yang sunyi, memecahkan cangkang moral kami menjadi serpihan. Kami tahu sejak detik itu, kami bertiga sebuah rahasia yang terlalu besar, terlalu mematikan, yang bisa menghancurkan fondasi keluarga baru ini secepat kami merajutnya. Sejak saat itu, kehidupan kami terbagi menjadi dua semesta. Di hadapan ayah dan ibu, kami adalah Indri dan Rizal, adik kakak yang saling mendukung dan penuh hormat. Namun di balik layar, kami menjalin hubungan yang dijalin dalam bisikan, kode rahasia, dan sentuhan yang dicuri. Hubungan kami berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, meniru hubungan yang kami saksikan dari ayah dan ibu, sebuah model kasih sayang yang sah dan tulus. Namun kami harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Ponsel menjadi alat komunikasi utama kami, berisi pesan yang penuh makna ganda dan tatapan mata yang menyimpan ribuan janji. Setiap sentuhan yang dicuri di balik pintu tertutup selalu diikuti oleh rasa bersalah yang menusuk, tetapi juga ada rasa lega. Kami terbiasa pada adrenalin yang timbul dari bahaya terungkap, menjebak kami ke sebuah dimensi lain. Momen pertama kami itu terjadi pada suatu akhir pekan, ketika ayah dan ibu pergi menghadiri resepsi pernikahan jauh di luar kota, meninggalkan kami berdua dalam keheningan rumah. Aku mengirimkan pesan itu. Kak, kebun depan hari ini sepertinya butuh dirawat intensif. Balasan Rizal datang secepat kilat, siap akan kulakukan pekerjaan berat itu. Aku merasakan seluruh tubuhku bergetar. Sambil berjalan ke tempat yang telah kami sepakati, aku berbisik pada diriku sendiri untuk berhati-hati. Kak, jangan lupa pakai pelindung kepalamu agar aman dari terik matahari. Bisikku lagi saat kami bertemu, kali ini langsung ke telinganya. Rizal hanya tersenyum. Senyum yang kini kusadari adalah paduan sempurna antara pesona seorang pria dewasa dan pemberontakan. Matanya menyiratkan kesenangan sekaligus risiko tinggi. Iya, Dek. Kalaupun nggak pakai, aku juga akan hati-hati kok. Aku bisa keluar kebun sebentar untuk berteduh kalau bahaya datang. Jawabnya. Nadanya sudah sangat rendah, tercekat oleh semangatnya yang tinggi. Tangannya tidak lagi mencangkul lahan biasa, melainkan mulai mengerjakan lahan baru kami, dengan sentuhan yang semakin dalam dan menuntut. Aku merasakan degup jantungku berpacu tak teratur. Kalau cara cangkulku terlalu dalam, bilang ya Dek. Sepertinya ini lahan baru. Suaranya kini terdengar seperti napas tertahan, memohon konfirmasi bahwa aku juga menginginkan apa yang ia lakukan. Aku menggigit bibirku, mencoba mengatur napas. Iya Kak, nanti pupuknya taruh sisi luar saja ya Kak, pintaku. Sebuah permohonan agar ia tidak melupakan batas akhir yang telah kami sepakati. Intensitas hubungan kami meskipun tersembunyi, mulai memancing keheranan orang tua. Kalian berdua ini aneh sekali, ujar ibu suatu malam di meja makan, nadanya penuh selidik. Rizal, dengan karirmu yang bagus, harusnya kamu sibuk menghadiri undangan dan mencari pasangan serius. Indri, kamu juga. Banyak yang menanyakanmu. Kenapa kalian betah sekali di rumah? Biasanya di usia kalian ini sedang senang-senangnya punya pacar. Ayah mengangguk setuju. Matanya memancarkan rasa heran yang tulus. Kami saling melirik sekilas. Senyum kami terasa kaku dan dipaksakan. Rizal menjawab dengan santai, mengaitkan fokusnya pada pengembangan bisnis yang sedang berada di fase krusial. Sementara aku beralasan sedang menikmati masa transisi setelah menjadi karyawan baru. Kami menjawab sekenanya, tetapi mereka terlalu sibuk dan terlalu percaya pada kami untuk menggali lebih jauh. Sebenarnya banyak rekan kerja di kantorku dan teman-teman lama yang mencoba mendekatiku dengan niat serius. Bahkan ada yang secara terbuka menyatakan ingin segera melamarku. Salah satunya, seorang manajer yang mapan dan baik hati,
secara logis adalah pasangan ideal. Namun, setiap kali aku memikirkannya, hatiku terasa kosong. Kenyamanan dan getaran yang kuterima sudah sepenuhnya terfokus pada Rizal. Hubungan rahasia dan penuh risiko yang kujalani dengannya telah membuat pria-pria lain terasa biasa saja. Di tengah semangat yang membara dan rasa yang didapat dari hubungan itu, kami tidak pernah lupa akan beban moral yang kami pikul. Kami memiliki komitmen suci, kami tidak akan pernah merusak kebahagiaan pernikahan ayah dan ibu. Komitmen ini bukanlah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Kami berdua tahu betul betapa kerasnya ayah dan ibu dulu berjuang merawat kami seorang diri, menanggung beban hidup masing-masing, sebelum akhirnya mereka bertemu dan saling melengkapi. Kebahagiaan mereka, yang begitu murni dan tulus setelah penantian panjang, adalah fondasi rumah ini. Merusak fondasi itu demi kami terasa seperti pengkhianatan terbesar. Kami terus menahan diri, memikul beban rasa terima kasih, dan rasa bersalah yang berat. Setiap kali kakakku mengajak untuk rawat kebun depan. Maka, meskipun menyakitkan dan terasa seperti mengiris hati sendiri, kami pun membuat kesepakatan pahit. Kami sepakat bahwa apabila suatu saat ada pasangan dari luar sana, pasangan yang benar-benar cocok, serius, dan sah, kami harus saling melepaskan. Kami harus kembali ke peran awal kami sebagai saudara tiri, menyingkirkan semua pupuk yang telah kami tebarkan. Kebahagiaan orang tua kami jauh lebih penting daripada gejolak baik itu. Membayangkan harus melepaskan Rizal, membiarkannya menikahi wanita lain, sungguh terasa menyakitkan. Ada janji, kami akan saling melepaskan. Tetapi juga ada pertanyaan menyiksa, bisakah kami benar-benar melakukannya? Kami sama-sama kesulitan menyampingkan emosi kami, karena setiap perpisahan yang terbayang terasa seperti kematian kecil bagi jiwa kami. Ketegangan mencapai puncaknya ketika ibu mengundang kerabatnya. Kami menyebutnya tamu menantu, seorang wanita muda yang cantik dan mandiri bernama Nabila, untuk menginap selama beberapa hari dengan niat menjodohkannya dengan Rizal. Nabila adalah cerminan dari pasangan ideal, sopan, berkarir cemerlang, dan mendapat restu penuh dari ibu. Kehadirannya di rumah selama 5 hari layaknya penjaga tak terlihat, yang secara aktif mengawasi setiap sudut dan gerak-gerik kami. Momen tengok kebun depan menjadi semakin langka. Kerahasiaan yang aneh ini justru meningkatkan semangat kami, membuat setiap sentuhan yang dicuri terasa seperti kemenangan kecil melawan takdir. Kami harus memanfaatkan setiap detik itu, membuat suasana menjadi sangat tegang. Pada malam ketiga, kami nyaris ketahuan. Saat kami bergegas menuju lorong, kami mendengar langkah kaki ibu menuju dapur. Rizal dengan cepat menarikku ke belakang tirai tebal di ruang tamu. Tangan kirinya membekap mulutku agar suara napas tidak terdengar. Jantung kami berdegup kencang. Suaranya terasa memekakan telinga di keheningan yang mencekam. Bahaya terasa begitu dekat. Di salah satu kesempatan singkat yang kami temukan saat semua orang terlelap, Rizal menjadi semakin berani dalam berkebun di halaman depan. Semangat yang tertahan oleh kehadiran Nabila membuat keberaniannya melampaui kehati-hatian yang pernah ia janjikan padaku. Ia mengabaikan instruksiku untuk menjaga jarak aman. Lahan yang ia garap kali ini terlalu dekat dengan area terbuka, didorong oleh kebutuhan yang mendesak. Tindakannya menjadi berani dan tanpa rem. "Kak, pelan-pelan kerjain kebunnya, nanti kedengaran." Bisikku, suaraku tercekat, berusaha menariknya kembali ke batas aman, tetapi ia sudah terlalu jauh. "Biarkan saja, Dek, hanya sebentar aja kok." Suaranya serak dan hampir tidak terdengar. Percakapan kami teredam menjadi tarikan napas yang tidak teratur, suara samar yang terdengar seperti bunyi dedaunan yang terinjak keras. Sebuah eksperimen di bawah satu atap yang sama. Peristiwa itu memicu kepanikan moral yang sesungguhnya dalam diriku. Aku menatap Nabila di meja makan keesokan harinya. Wanita yang begitu tulus, yang mungkin akan menjadi kakak ipar resmiku. Dan aku melihat kebohongan yang kami ciptakan.
Ketakutan terbesar mulai menghantuiku. Bagaimana jika suatu hari saking enaknya kami merawat kebun depan, pupuk yang Rizal berikan tak sengaja ikut tertanam di dalam lahan itu, yang seharusnya hanya diletakkan di sisi luar tanaman? Konsekuensi itu terlalu mengerikan. Konsekuensi bukan hanya akan mengecewakan ayah dan ibu, tetapi juga menghancurkan masa depan Nabila, calon istri yang berhak atas lahan murni dan belum terjamah. Rasa bersalah itu menusuk lebih dalam daripada semangat yang kami rasakan. Malam itu setelah Nabila dan ibu tidur, aku menarik Rizal ke teras belakang. Aku menuntut penjelasan, suaraku bergetar, bukan karena semangat tetapi karena rasa takut. Kak, kita sudah terlalu jauh. Pupuk itu nyaris tumpah di dalam. Air mataku mulai menetes. Aku takut, aku benar-benar takut. Apa yang akan terjadi pada Nabila? Pada ayah dan ibu nantinya? Kita melanggar janji suci kita. Rizal pun hanya terdiam. Rasa sakit terpancar jelas dari matanya, menggantikan kesenangan sesaat yang biasanya ada. Ia menarikku ke piukannya, bukan dengan semangat, tetapi dengan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari beratnya risiko yang kami hadapi, bahwa adrenalin telah membutakan kami. Semakin sering kami urus kebun depan selama kunjungan Nabila, justru kami semakin tersadar bahwa apa yang kami lakukan adalah sebuah kesalahan fatal yang bisa menghancurkan fondasi rumah tangga yang telah susah payah dibangun. Penyesalan perlahan mulai merayap menggantikan semangat yang adiktif. Ketika Nabila akhirnya pergi, membawa serta harapan ayah dan ibu untuk masa depan Rizal, rasa lega yang datang tidak murni. Itu tercampur dengan rasa bersalah yang menggunung. Adrenalin yang kami kejar ambruk, meninggalkan kami berdua dengan kekosongan dan kejernihan pikiran yang menyakitkan. Kami pun menyadari, kesenangan itu tidak sebanding dengan potensi bencana yang kami ciptakan. Akhirnya kami menyepakati gencatan senjata yang menyakitkan. Kami mengurangi intensitas merawat kebun depan itu secara drastis, dari frekuensi harian menjadi mingguan, lalu bulanan, hingga akhirnya hampir tidak pernah. Proses penarikan diri ini terasa seperti mencabut akar yang sudah terlanjur menjulang tinggi. Jarak fisik memang mudah diciptakan, tetapi jarak emosional adalah siksaan. Obrolan kami di meja makan kembali normal, tetapi kami menghindari tatapan mata yang terlalu lama, pandangan yang bisa memicu memori dan menghancurkan benteng pertahanan yang baru kami bangun. Momen perpisahan emosional kami terjadi di garasi, tempat yang paling tidak romantis dan paling terbuka, seolah kami sengaja memilih tempat yang mustahil untuk melanggar. Kita harus bisa berhenti, Indri, ucap Rizal dengan suaranya yang parau, matanya merah. Sebelum benih itu benar-benar tertanam dan menghancurkan semua yang ayah dan ibu bangun, aku tidak bisa menanggungnya. Aku hanya bisa mengangguk, air mata membasahi pipiku. Kami berpiukan erat untuk terakhir kalinya, piukan yang terasa seperti perpisahan abadi. Kami sepakat untuk menjalani hidup yang baru, kembali menjadi Indri dan Rizal yang hanya terikat oleh status keluarga. Kami berjanji untuk fokus pada karir, mencari pasangan yang sah, dan menutup rapat-rapat kebun depan itu selamanya. Itu adalah janji yang kami buat demi kebahagiaan orang tua kami, meski kami tahu janji itu adalah pengkhianatan terhadap hati kami sendiri. Setelah keputusan itu, penyesalan mulai membanjiri relung jiwaku. Aku sering merenung dengan getir di kamarku. Bagaimana nanti calon pasanganku, pria yang seharusnya ku terima dengan hati dan lahan yang murni, tidak akan kecewa tentang hal ini. Aku merasa kebun depan itu sudah kurawat sejak lama dengan Rizal. Pupuknya sudah terlanjur meresap ke tanah, padahal lahan itu seharusnya murni dan baru sebagai hadiah pernikahan kami. Bayangan tentang kebahagiaan masa depan terasa retak. Aku membayangkan momen perayaan pernikahan, di mana aku seharusnya memberikan kebun itu untuk pertama kalinya, tetapi ia sudah memiliki sejarah, sudah dirawat sebelumnya. Rasa bersalah ini membuatku semakin enggan membuka hati pada siapapun. Aku hanya bisa menyesal bahwa waktu itu kami terlalu terlena oleh adrenalin dan semangat
mengorbankan sesuatu yang seharusnya kujaga. Kami tetap hidup di bawah satu atap, saling menjaga, namun dengan batas yang sangat aman dan steril. Hubungan kami kembali ke mode default, sopan, mendukung, tetapi tanpa kedalaman. Kami berusaha keras terlihat seperti anggota keluarga yang normal. Kami tertawa di meja makan, membahas berita, dan bahkan saling bercanda tentang pekerjaan. Namun di balik senyum itu, ada tembok kokoh yang kami bangun. Kami menjaga jarak. Tidak ada lagi sentuhan bahu yang berlama-lama, atau duduk bersebelahan di sofa. Setiap interaksi adalah kalkulasi. Sebuah permainan catur emosional di mana satu kesalahan langkah bisa meruntuhkan segalanya. Kami kembali pada peran kami, Indri si adik yang fokus berkarir, dan Rizal si kakak yang sukses dan mencari pasangan, seolah-olah 4 bulan yang penuh semangat itu tidak pernah terjadi. Meskipun demikian, ada bagian kecil di dalam diriku yang terus bertanya-tanya, menimbulkan kecemasan yang mendalam. Apakah tembok pembatas yang kami bangun ini akan bertahan lama? Aku pun tidak tahu. Apabila suatu saat kerentanan melanda, mungkin setelah putus cinta dari pasangan sah, atau ketika kelelahan emosional datang menghampiri, insiden itu bakal terjadi lagi. Kekuatan kami untuk menahan diri terasa rapuh. Namun untuk saat ini, kami memilih untuk memprioritaskan senyum tulus ayah dan ibu, mengorbankan gejolak baik kami demi kebahagiaan mereka. Kami hanya bisa berharap bahwa pelajaran pahit dari kesalahan di masa lalu akan cukup kuat untuk menahan badai semangat yang masih bersembunyi, siap meledak di balik tatapan mata kami yang kini penuh rahasia. Kisah kami bukanlah akhir yang bahagia, melainkan awal dari penantian panjang yang penuh ketidakpastian.